Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Selamat bertemu santri-santri Madrasah Sanawiyah kelas 7 yang saya banggakan. Pada pertemuan pembelajaran daring kali ini saya akan menyampaikan materi bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan Al-Fatihah yang kita hadiahkan pada muassis dan masyayikh Madrasah Qudsiyah yang telah gugur mendahului kita. Semoga memberi keberkahan pada Madrasah Qudsiyah, khususnya kepada kita dan seluruh keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasanya pada pertemuan awal kelas 7 ini biasanya diawali dengan perkenalan antara guru dan siswa. Tapi perkenalan kali ini singkat saja, saya hanya menyebutkan nama saja ya, yaitu nama saya seperti yang tertera pada slide HP kalian ya, Kholik Wahyudi, biasa dipanggil Pak Kholik. Ya, bisa memanggil yang tertera pada nama saya sesuai kebiasaan atau yang lainnya juga enggak apa-apa. Santri Madrasah Sanawiyah Qudsiyah kelas 7 yang saya banggakan, mari kita mulai pembelajaran ini. Kalian dapat melihat di layar HP kalian mengenai materi, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini ada 3 ya. Dapat menguasai penyelidikan IPA, yang kedua atau B, mengetahui manfaat mempelajari IPA, yang ketiga atau C, pengukuran sebagai dari pengamatan IPA. Pada pertemuan pertama ini ya, ada 2 bagian yang akan saya sampaikan ya, yaitu yang pertama ya, menguasai penyelidikan IPA, dan yang kedua atau B, mengetahui manfaat mempelajari IPA. Untuk bagian yang C, yaitu pengukuran sebagian dari pengamatan IPA, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kita bahas dari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu A, proses yang harus dikuasai dalam pembelajaran IPA. Ada 3, yaitu 1, pengamatan ya, yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan ya. Mari kita bahas yang pertama, proses dalam penyelidikan IPA. Yang pertama yaitu pengamatan ya. Adalah suatu kegiatan yang berupa penelitian atau observasi yang menggunakan alat indera terhadap suatu objek yang diamati, termasuk melakukan pengukuran. Nah, pengukuran di sini ya, biasa meliputi secara kuantitatif atau bisa diukur, artinya dapat dinyatakan dengan angka atau nilai, atau secara kualitatif ya, yang tidak dapat dinyatakan dengan angka atau biasa disebut tas ya. Sedangkan tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi. Bisa saya ambil contoh, kalau kita sampaikan dari gambar di bawah sudut kiri ya, sudut kiri, kita bisa menyebutkan tinggi tumbuhannya. Tinggi tumbuhannya berupa berapa gitu ya, misalkan tinggi tumbuhan yang diamati, misalkan itu mengamati tumbuhan alang-alang ya, tingginya misalkan 1,5 meter ya. 1,5 itu adalah menunjukkan
dengan pengukuran ya, secara kuantitas, pengukuran secara kuantitas, atau pengukuran kuantitas yang lainnya, misalkan populasi ya, berapa populasi tumbuhan ilalang itu misalkan, termasuk dalam pengukurannya itu termasuk ya. Contoh mudahnya saja, kalau kita mengamati meja ya, meja yang ada di kelas kalian, apa yang bisa kita sampaikan datanya ya. Kalau datanya secara kuantitatif itu ya, data yang bisa diukur, kita bisa menyebutkan misalkan tinggi meja ya. Tinggi mejanya misalkan 1 meter misalkan ya, berarti 1 meter itu menunjukkan data kuantitatif yang dapat diukur. Kemudian misalkan lebar mejanya berapa, misalkan 60 cm ya, 60 itu kuantitas ya. Kalau data kualitatifnya apa itu untuk mejanya, misalkan wah mejanya bagus misalkan, kuat misalkan, pembuatannya rajin ya, itu adalah pengukuran data kualitatif gitu. Proses dalam penyelidikan IPA yang kedua yaitu inferensi ya. Inferensi dapat juga disebut dengan kesimpulan sementara atau hipotesis ya. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan atau dugaan-dugaan. Hipotesis itu dugaan sementara atau kesimpulan sementara. Contoh misalkan pada gambar di bawah ini bisa kalian lihat ya, semua tumbuhan yang saya lihat daunnya berwarna hijau. Jadi bisa disimpulkan sementara ya, atau bisa kita mengambil hipotesis bahwa semua tumbuhan berwarna daunnya hijau ya. Daunnya berwarna hijau itu ya, dari contoh inferensi. Proses penyelidikan IPA yang ketiga yaitu mengomunikasikan ya, atau istilahnya sekarang ada mempublikasikan, atau misalkan istilahnya mengupload ya, misalkan itu, yaitu merumuskan penjelasan dari pengamatan yang digunakan untuk menentukan pola-pola antar aspek yang diamati, yang disajikan dalam bentuk data bisa, grafik juga bisa, dan bagan yang relevan. Tujuannya apa ini? Ya, memberi informasi dari penelitian atau penyelidikan yang dilakukan kepada orang lain, agar orang lain juga mengetahui hasil penelitian tersebut. Contoh bisa kalian lihat pada gambar di bawah itu ya. Saya ambil contoh salah satu, misalkan ada siswa yang ada di depan kelas itu sedang mempresentasikan ya, mungkin dari tugas atau pengamatan yang lain, itu disampaikan bisa dalam bentuk grafis bisa, atau bagan juga bisa itu. Selanjutnya untuk tujuan dari pembelajaran ini yang B, yaitu manfaat ya, dalam mempelajari IPA. Ada beberapa manfaat dalam mempelajari IPA, yaitu satu, kamu mampu memahami hal yang ada di sekitar kalian ya, sekitar kita. Misalkan ya, mengapa matahari bersinar, tumbuhan bertambah tinggi dan besar, terjadinya banjir dan longsor. Dengan belajar IPA, kalian akan tahu matahari bersinar karena apa, tumbuhan bertambah tinggi dan besar itu karena apa. Itu semuanya akan dipelajari dalam IPA. Masih dari manfaat mempelajari IPA yang kedua, kalian akan mampu menyelesaikan masalah ya, misalkan masalah-masalah bagaimana kita untuk mendapatkan air yang jernih. Yang kita tahu kondisi sekarang ini bahwa untuk mendapatkan air yang bersih dan jernih itu sangat sulit ya.
Dalam IPA ada percobaan-percobaan untuk mendapatkan air jernih, seperti salah satu contohnya adalah penyaringan misalkan, atau biasa disebut filtrasi. Dalam penyaringan terdapat tahap demi tahap dan akhirnya akan mendapatkan air yang awalnya keruh menjadi jernih, sehingga kalian dapat menyelesaikan masalah dari mendapatkan air yang jernih, bahkan bisa yang bersih misalkan. Kemudian kalian dapat melakukan pengelolaan lingkungan, bisa mengelola lingkungan. Kalian akan dapat mengatasi masalah-masalah pencemaran lingkungan. Itu juga akan bisa dipelajari dalam IPA. Manfaat yang ketiga dalam belajar IPA adalah dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalkan dengan menanam pohon. Kenapa dengan menanam pohon dapat meningkatkan kualitas hidup? Karena di dalam IPA akan dipelajari manfaat-manfaat dalam menanam pohon. Di antaranya misalkan salah satunya, pohon dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu menghirup udara kotor, udara yang mengandung karbon dioksida, sisa-sisa pembakaran. Yang selanjutnya dalam fotosintesis itu akan menghasilkan udara bersih atau mengeluarkan oksigen. Kita tahu oksigen untuk apa, yang sekarang itu dalam berita itu kesulitan mendapatkan oksigen, itu kita bisa melakukan menanam pohon saja misalkan, seringkali kita menghirup udara bersih, itu akan bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Tubuh akan sehat, akan sehat jasmani rohani. Kemudian bisa melindungi tanah juga, dan longsor bahkan mungkin bisa melindungi dari erosi. Sambil yang terakhir dalam mempelajari IPA, sebenarnya masih banyak lagi manfaat dalam mempelajari IPA, yaitu yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Merupakan proses berpikir yang rasional atau dengan logika. Logika di sini bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan, dan sistematis itu yang tertib dalam metode ilmiah. Tertib dalam metode ilmiah itu apa? Ya urut, misalkan langkah-langkah dalam metode ilmiah itu, misalkan yang pertama merumuskan masalah. Kalian melihat sesuatu, kalian bisa membuat rumusan masalah dengan menggunakan kalimat tanya. Bagaimana air bisa tercemar, misalnya, itu termasuk contoh rumusan masalah. Kemudian yang kedua adalah hipotesis. Hipotesisnya misalkan dugaan sementara setelah kalian itu melihat, bisa menduga-duga, itu bisa benar juga bisa salah, boleh juga. Kemudian menetapkan variabel penelitian. Yang keempat, menetapkan prosedur kerja. Yang kelima adalah mengumpulkan data-data. Yang keenam itu adalah misalkan mengolah data. Kemudian yang ketujuh adalah membuat suatu kesimpulan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan tadi hasil penelitian, mempublikasikan. Itu contoh-contoh langkah atau metode ilmiah yang secara sistematis atau urut. Nah, kalian bisa melakukan suatu percobaan, bisa kalian screenshot, Sekali lagi bisa screenshot, tidak usah saya bacakan, mengingat waktunya yang sangat sedikit, Sekali lagi coba di screenshot saja mengenai cara kerja dari percobaan yang saya sampaikan, yang saya berikan. Sudah saya screenshot. Selanjutnya ketentuannya ini, ketentuan tugas tadi. Tugas tadi itu adalah penugasan penyelidikan IPA, pendidikan IPA.
tulis dari percobaan kegiatan IPA untuk menerapkan materi yang sudah saya sampaikan atau yang sudah kita pelajari tadi. Ketentuannya, 1, tugas dikerjakan sendiri, ya. Pelaporan secara individu, ya, tidak kelompok. Dan yang ketiga, tugas disimpan di rumah dulu, dikumpulkan pada saat pertemuan tatap muka, ya. Mudah-mudahan ya secepatnya bisa tatap muka. Kalau belum, ya kalian bisa kumpulkan, mungkin ada tugas lagi, bisa kumpulkan lagi itu. Dan yang keempat, ditulis di kertas folio, sudut kanan atas diberi keterangan, ada nama, kemudian kelas, nomor absen, ya. Selamat bekerja dan mencoba. Sekian dulu. Assalamualaikum.